Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Yusuf Tuata Sembiring Meliala dengan NIM 27023755355 dari jurusan International Business Management. Di sini, aku akan menjelaskan apa itu konjungsi korelatif dan kita juga akan melihat beberapa contoh dan kita juga akan menganalisis beberapa kalimat konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif itu adalah jenis konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau kelompok kata yang setara dalam struktur dan peran gramatikal dalam sebuah kalimat. Konjungsi korelatif biasanya digunakan untuk mengekspresikan hubungan antar unsur-unsur tersebut, seperti hubungan sebab akibat, alternatif, pengecualian, dan sebagainya. Konjungsi korelatif ini selalu digunakan dalam pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Beberapa contoh konjungsi korelatif yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia adalah, yang pertama itu adalah baik maupun. Baik maupun digunakan untuk menghubungkan dua hal yang disebutkan, menunjukkan bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting atau relevan. Contohnya, baik saya maupun dia tidak tahu jawabannya. Yang kedua adalah sama seperti. Sama seperti digunakan untuk membandingkan dua hal atau orang yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Contohnya, Jasmine sama pintar dengan kakaknya. Yang ketiga ada entah atau. Entah atau digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian atau pilihan yang tidak pasti antara dua hal. Contohnya, entah dia datang atau dia tidak datang sama sekali. Dan yang keempat adalah tidak hanya tetapi juga. Tidak hanya tetapi juga digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak hanya satu hal yang terjadi, tetapi juga hal yang lain yang menjadi tambahannya. Contohnya itu ada dia tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat rajin belajar. Dan yang kelima adalah bukan hanya, melainkan juga. Seperti dengan konjungsi sebelumnya, bukan hanya melainkan juga digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak hanya satu hal yang terjadi, melainkan juga hal lain yang dapat menjadi tambahannya. Contohnya, ia bukan hanya pandai berbicara, melainkan juga pandai mendengarkan. Konjungsi korelatif ini membantu menyusun kalimat yang lebih jelas dan padu dalam bahasa Indonesia dengan mengatur hubungan antara berbagai unsur dalam kalimat. Setelah kita melihat contoh dan pengertian dari konjungsi korelatif, selanjutnya kita akan menganalisis beberapa kalimat konjungsi korelatif. Kalimat pertama ada, baik dia maupun saya telah menyelesaikan proyek ini dengan sukses. Bisa kita lihat dari kalimat ini, konjungsi korelatif di sini menggunakan baik maupun. Baik maupun digunakan dalam kalimat ini untuk menghubungkan dua unsur, yaitu dia dan saya. Kalimat ini menunjukkan bahwa keduanya telah berhasil menyelesaikan proyek tersebut. Konjungsi ini juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka dalam keberhasilan. Kalimat yang kedua ada, tidak hanya makanan di restoran ini enak, melainkan juga pelayanannya sangat ramah. Dalam kalimat ini bisa kita lihat, di sini kalimat ini kita menggunakan konjungsi korelatif tidak hanya melainkan juga. Tidak hanya melainkan juga digunakan dalam kalimat ini untuk menghubungkan dua unsur, yaitu makanan di restoran ini enak dan pelayanannya sangat ramah. Kalimat ini mengindikasikan bahwa restoran ini memiliki dua keunggulan, yaitu makanannya enak dan pelayanannya yang ramah. Konjungsi ini memperjelas bahwa tidak hanya satu aspek yang positif, melainkan juga dua aspek yang menjadi poin positif di restoran tersebut. Nah, dari dua contoh yang kita lihat barusan, konjungsi korelatif digunakan untuk menggabungkan unsur-unsur dalam kalimat dengan cara yang saling melengkapi, memberikan informasi tambahan, dan menunjukkan kesamaan dan keberhasilan dalam suatu konteks. Sekian dari penjelasan saya, semoga mudah dimengerti dan bisa membantu teman-teman semua dalam mengerti konjungsi korelatif. Terima kasih, bye-bye.